Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis penggunaan Programmable Logic Control atau PLC di industri Indonesia. Izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan saya, yaitu pertama ada Elmo Erasmo dengan NIM 2404873, lalu saya sendiri Iqbal Imanuddin dengan NIM 2403141, lalu ada Naila Putri Ashifa dengan NIM 2404688, dan yang terakhir yaitu ada Aditya Fatur Rahman dengan NIM 2400618. Nah, lanjut ke acara selanjutnya, yaitu di sini kita akan mempresentasikan materi yang akan kita bawakan. Saya akan serahkan ke Naila Putri Asifa. Kepadanya dipersilahkan. PLC atau Programmable Logic Controller merupakan suatu perangkat elektronik yang dirangkai dari mikroprosesor untuk memonitori keadaan dari peralatan masukan, kemudian diprogram sesuai dengan kebutuhan untuk mengontrol keadaan keluaran. Penggunaan PLC telah menjadi tren utama dalam industri modern, terutama dalam mendukung otomatisasi proses produksi. Kemudian di sini kami memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perkembangan penelitian terkait penggunaan PLC di dunia industri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, sektor industri mana saja yang sudah menggunakan PLC dan bagaimana dampaknya terhadap efisiensi produksi. Dan yang ketiga, apa saja peluang dan tantangan dalam penggunaan PLC di industri di Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian dari KTI ini, yaitu yang pertama menganalisis perkembangan terkait penggunaan PLC di industri Indonesia. Yang kedua, mengidentifikasi sektor industri mana saja yang telah menerapkan PLC dan dampaknya terhadap produktivitas. Yang ketiga, mengetahui dan menentukan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam penerapan PLC di industri Indonesia. Selanjutnya ada metodologi penelitian yang digunakan dalam KTI ini. Ya, di KTI ini kami menggunakan metode studi pusaka dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, proceeding seminar internasional, dan laporan industri terkait topik PLC. Analisis dilakukan terhadap publikasi untuk melihat tren dan arah penelitian. Selain itu, cantuman pula studi kasus nyata sebagai bentuk validasi terhadap data yang ditemukan. Oke, selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penggunaan PLC dalam industri. Nah, yang pertama yaitu integrasi dengan Internet of Things atau IoT. Dengan PLC modern telah dilengkapi dengan konektivitas berbasis jaringan, memungkinkan pemantauan dan kontrol jarak jauh. Yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dan fleksibilitas produksi. Penggunaan PLC memungkinkan produksi yang lebih fleksibel dengan perubahan program yang lebih cepat dibandingkan dengan sistem manual. Yang ketiga, ada reduksi biaya operasional dan pemeliharaan. Dengan pemantauan prediktif dan otomatisasi, industri dapat mengurangi biaya perawatan peralatan dan meningkatkan efisiensi produksi. Next. Selanjutnya yaitu penerapan PLC dalam berbagai sektor industri. Ada beberapa contoh penerapan PLC di industri di Indonesia. Yang pertama yaitu pabrik makanan dan minuman menggunakan PLC untuk otomatisasi proses produksi, meningkatkan efisiensi dan konsistensi. Yang kedua yaitu ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Skala kecil memanfaatkan PLC untuk manajemen daya dan pemantauan panel surya. Yang ketiga yaitu ada di PDAM, mengimplementasikan PLC untuk mengontrol ketinggian air dan tekanan pompa secara otomatis. Dan selanjutnya, dampak positif penggunaan PLC dalam industri. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang kedua, mengurangi kesalahan manusia dalam proses produksi. Dan yang ketiga, mempermudah integrasi dengan teknologi lain seperti IoT dan SCADA. Dan selanjutnya, peluang dan tantangan implementasi PLC. Yang pertama, peluang. Dukungan pemerintah melalui Making Indonesia 4.0 dan meningkatnya adopsi otomatisasi dalam industri Sony dan KAUR 2023. Yang kedua, tantangan. Biaya implementasi yang tinggi
keterbatasan tenaga kerja terampil, serta potensi ancaman keamanan cyber dalam sistem berbasis cloud. Sony dan Kaur 2023. Mungkin sekian presentasi dari kami terkait analisis eh, perkembangan PLC dalam industri Indonesia dalam 10 tahun terakhir. Selanjutnya, dilanjutkan ke pembahasan fitur-fitur Microsoft Word dan penggunaan dalam membangun sebuah KTI. Secara sistematis, karya tulis ilmiah yang kami susun terdiri atas halaman judul, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, 5 bab yang mencakup pembukaan, isi, serta penutup atau kesimpulan, kemudian daftar pustaka. Untuk penulisan daftar isi, menggunakan table of content yang terdapat di fitur Microsoft Word. Kemudian untuk penulisan judul bab menggunakan heading 1 dan untuk subbab menggunakan heading 2 dan heading 3 dengan ukuran heading 1 14 dan heading 2 serta heading 3 menggunakan ukuran 12. Selanjutnya mungkin lanjut ke penomoran halaman. Untuk penomoran halaman, sebelum masuk ke bab, itu menggunakan huruf Romawi. Nah, sampai daftar isi, lalu masuk ke bab. Untuk di awal bab, penomoran halaman ditulis di tengah bawah. Setelah itu, untuk isinya di atas kanan, di pojok kanan atas, dan seterusnya seperti itu. Lalu untuk daftar isi, cara membuat daftar isinya itu menggunakan reference, lalu ke table of content, lalu baru masukkan semua konten-konten yang ada di Word tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengenai daftar gambar. Nah, untuk membuat daftar gambar ini, pada saat kita menambahkan gambar, klik reference, lalu klik insert caption. Setelah memberikan caption, lalu berikan label pada daftar gambar tersebut. Nah, setelah itu ulangi saja jika ada gambar yang ingin ditambahkan. Nah, lalu ketika ingin memunculkan daftar gambar, kita klik ke menu reference, lalu insert table of figure. Nah, di sana akan langsung muncul secara otomatis semua daftar gambar yang telah dimasukkan. Sama juga dengan daftar tabel, namun pada daftar tabel di bagian insert caption diletakkan di atas, bukan di bawah tabel. Selanjutnya yaitu mengenai grafik. Nah, untuk membuat grafik ini, kita klik ke menu insert, lalu pilih chart. Setelah memilih menu chart, kita bisa masukkan data-data yang telah kita olah dan telah dianalisis dari Excel ke grafik tersebut. Maka nanti setelah disesuaikan, maka akan menghasilkan grafik yang sesuai kita inginkan. Baik, selanjutnya ada cara memasukkan referensi dari Mendeley ke Word dengan cara mensitasi daripada Mendeley tersebut. Yang pertama adalah caranya kita tuh mendownload dulu sebelumnya referensi yang sumber yang kita inginkan seperti dari jurnal, dari artikel dan lain-lain, ataupun dari buku juga bisa. Setelah itu, setelah masuk dalam Mendeley seperti ini, kita bisa langsung mensitasi daripada sumber tersebut. Setelah tersitasi akan muncul seperti ini.
Dan setelah tersitasi semua sumbernya, tinggal tinggal kita masukkan bibliografinya di bawah di pustaka dan akan keluar langsung otomatis seperti ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.